ini bagian kasih pemasaran. Dan saya sendiri sekretaris dinas. Dan selanjutnya, monggo silakan kira-kira apa yang mau ditanyakan atau diseringkan, kami persilakan pada Bapak Ibu dari Kabupaten Karawang. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati anggota Pansus dan jajaran pimpinan, serta ini juga ikut hadir unsur pimpinan, kebetulan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Kang Fahri Anwar. Alhamdulillah sudah hadir di Pansus ini. Ya, mungkin tadi karena nama sayang ya, sebelum kita menjabarkan secara keseluruhan berkaitan dengan maksud dan tujuan kita, mungkin kita lebih elok untuk memperkenalkan diri ya. Saya sendiri Evi Kristiana dari fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua Pansus, kemudian sebelah kanan ada Kang Fendi Anwar, Pak Fendi Anwar, sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Karawang, kemudian dari fraksi Demokrat dulu, kebetulan di Demokrat menjadi pemenang ya. Kemudian sebelah lagi adalah Kang Haji Omar, juga dari fraksi Demokrat. Ini adalah tokoh pemuda di Kabupaten Karawang yang memang terkenal banget Pak. Ya. Kemudian sebelah lagi ada wakil ketua dari Pansus, Bu Haji Neneng, kemudian Ibu Sutini dari PKS, kemudian sama Kang Haji Maman juga dari PKS, kemudian Pak Haji Jita. Ya. Ya, kemudian ada jajaran dari kesekretariatan dan kita juga didampingi oleh salah satu wartawan ya, wartawan dari Kabupaten Karawang. Nah, kita kesininya adalah berkaitan dengan kebetulan Kabupaten Karawang ini sedang meluncurkan perda berkaitan Raperda Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Nah, kenapa kita ini hadir di Jogja ya, karena saya melihat bahwa Yogyakarta ini sudah cukup mumpuni lah ya berkaitan dengan UMKM-nya, dan apa saja maksud dan tujuan kami ini adalah berkaitan dengan sinkronisasi raperda kita dengan pusat Undang-Undang Cipta Kerja, sejauh mana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam konsep perda di berkaitan dengan UMKM dan koperasi. Nah, karena yang saya tahu ini kan berkaitan dengan sumber daya manusianya, kemudian berkaitan dengan mungkin prinsip syariah ya Pak, yang harus masuk ke dalam progres raperda ini. Gitu. Nah, kemudian juga di kota Yogyakarta ini sama mungkin dengan kota yang lain ya, itu berkaitan dengan maraknya koperasi. Dan kita punya koperasi eksternal dan internal, mungkin yang kewenangannya ini berbeda-beda. Nah, seperti apa sistem pengendali dinas koperasi untuk mengawasi mereka semua. Nah, kemudian juga berkaitan dengan UMKM, kebetulan program-program dari pemerintah pusat ini banyak ya, banyak banget dengan pemberdayaan. Apakah secara teknis sudah menggunakan e-katalog, karena kan kalau e-katalog itu lebih enak, mereka mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat, provinsi maupun bagaimana kabupaten ini bisa memberdayakan para pelaku UKM yang ada di seluruh wilayah. Mungkin itu saja dari saya sebelumnya, kemudian juga mungkin yang lainnya itu bisa discuss Pak. Mungkin kabar dari Pansus atau dari Pak Ketua DPRD sendiri sebagai pimpinan di sini, saya ingin bisa memberikan sedikit satu kami dari Karawang sengaja studi komparasi ke daerah istimewa Yogyakarta ini karena melihat perkembangan usaha mikronya yang luar biasa Pak. Jadi Karawang ini salah satu kabupaten yang dulunya kota padi atau penghasil padi, sekarang sudah menjadi daerah industri terbesar se-Asia Tenggara. Di kami ini ada sekitar 1.700 perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dan ledakan penduduk juga berdampak terhadap pembangunan industri tersebut. Akhirnya ledakan penduduk kita urban. Tetapi ternyata dengan hadirnya industri ini tidak juga bisa membangkitkan
kami yang ada di Kerawang. Bahkan justru masyarakat kami hari ini mempunyai mindset sektor formil, semua berbondong-bondong ingin ke industri, semua berlomba-lomba ingin diterima di perusahaan, di pabrik, tetapi kemampuan industri ya pasti terbatas, Pak. Tidak mungkin semua masyarakat Kerawang ini bisa masuk kepada sektor industri. Dan kami baru saja melaksanakan pilkada kemarin, walaupun bupatinya yang terpilih 2 kali, Ibu Bupati Kabupaten Kerawang baru beberapa bulan, dan 1 tahun mungkin ya. Dan salah satu RPJMD-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepala daerah yang sudah terpilih tentunya harus menyampaikan visi dan misi yang dikeluarkan dalam RPJMD. Dan RPJMD ini adalah salah satu produk hukum daerah yang kita pansuskan kembali kemudian kita paripurnakan. Nah, di dalam RPJMD tersebut titik berat daripada bupati dan wakil bupati terpilih adalah sektor ekonomi, UMKM terutama. Jadi beliau bersama pemerintah daerah ingin menciptakan entrepreneur, kemudian wirausaha yang memang masyarakat tidak terakomodir di sektor formil industri, kemudian bisa meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya pengembangan usahanya. Nah, di Kerawang ini ada sekitar 400 lebih koperasi, tetapi peranan daripada koperasi tersebut sampai hari ini belum signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kami, dan bahkan lebih dominan koperasi simpan pinjam daripada koperasi yang betul-betul melahirkan produk-produk. Jadi kalau simpan pinjam kan hanya uang saja, Pak, memberikan modal, dan saya melihat bunganya pun agak sedikit tinggi. Makanya hari ini dinas koperasi kami concern terhadap ekonomi kreatif. Salah satu cara yang sudah kami lakukan adalah dengan membuat sebuah MOU dengan Indomart. Seluruh Kabupaten Kerawang harus bisa menerima produk-produk kerajinan maupun makanan asli Kerawang. Tinggal ke depan dengan Alfa yang belum berani melakukan MOU, dan kami juga rencana di APBD tahun depan kita akan beberapa OPD yang akan kita perbesar kaitan dengan belanja langsungnya. Salah satunya dinas koperasi, Pak. Dinas koperasi mungkin nanti sekitar sekian nominal akan kita anggarkan. Nah, pertanyaan saya tentunya yang pertama, kebijakan anggaran di daerah istimewa Yogyakarta ini seperti apa? Ada berapa rupiah yang disiapkan untuk dinas koperasi dan UMKM supaya bisa memberikan fasilitas, entah itu bantuan modal, entah itu pembinaan, entah itu pelatihan ataupun sertifikasi misalnya. Karena salah satu kendala juga sertifikasi juga, sertifikasi halal, kemudian BPOM, kemudian juga neto DAL gitu ya. Kemudian pola pembinaannya seperti apa sih, Pak? Kami tidak ingin ketika tahun 2011 kita punya Permendagri 39 atas perubahan Permendagri 32 waktu itu, kita mengeluarkan nomenklatur hibah bansos, Pak. Hibah bansos. Jadi pemerintah daerah waktu itu mengeluarkan ratusan miliar untuk para pengusaha atau para pelaku usaha kecil di Kerawang dengan cara memberikan modal dalam tunai. Ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, tetapi ternyata outputnya nggak ada. Outcome, apalagi benefit dan efeknya nggak nyampe, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, hari ini konsepnya kita ubah. Hari ini pemerintah daerah hanya akan membantu masyarakat yang punya usaha kreatif itu bentuknya peralatan. Kalau misalnya orang itu tukang bakso, maka yang akan kita berikan adalah gerobaknya, kompornya, kemudian mangkoknya, sendoknya, dan lain-lainnya. Itu pola kita. Nah, tentunya ini juga butuh perhitungan biaya ke depan. Saya ingin belajar kepada daerah istimewa Jogja ini yang secara kasat mata saya sering ke sini melihat luar biasa.
Mungkin salah satu faktornya karena wisata, Pak ya. Tetapi tentunya walaupun berada di sektor wisata, kalau secara manajemennya tidak bagus, saya pikir nggak bisa maju juga gitu. Usaha-usaha kecil dan menengah pasti itu ada pembinaan dari pemerintah, ada guidance, ada pelatihan dan yang lain-lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kebijakan anggaran seperti apa, pembinaannya, kemudian juga apa sih kehadiran pemerintah untuk usaha kecil dan menengah. Mungkin dari saya seperti itu, nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain, Bu Nene, Pak Haji Omar dan Bu Siti yang lain. Terima kasih dan saya dari Tommy Kodeo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengoperasian yang ada di daerah istimewa Jakarta ini, kita mengetahui tadi paparan dari Ketua DPRD bahwa operasi di Kabupaten Karawang itu berjumlah sekitar 400. Memang dari segi kuantiti memang sangat lumayan banyak kan ya. Tapi kita mengakui bahwa secara kualitas kita belum bisa melakukan sebuah monef yang memadai. Nah, kita berharap bahwa kunjungan kita ke sini bisa melakukan sebuah benchmarking gitu ya, seperti apa operasi yang ada di daerah istimewa Jakarta ini, sehingga operasinya bisa menjadi tumbuh kompetitif, menjadi wadah bagi para usaha mikro. Itu yang kita harapkan, sehingga levelnya itu tidak hanya berada dalam tahap simpan pinjam, tapi sudah menjadi wadah bagi usaha mikro. Yang disebutnya memang Kabupaten Karawang memiliki modal sebetulnya sebagai kabupaten yang berlatar belakang agraris. Mungkin itu yang bisa kita gali secara menyeluruh. Kalau di Jogja sendiri kan sudah apa ya, usaha mikronya itu sudah sangat memadai, artinya sudah sangat menjadi ikon dari Jakarta itu sendiri. Dan selanjutnya mungkin yang saya pertanyakan adalah bagaimana di sini dengan apakah sudah menerapkan operasi berbasis syariah? Karena itu sudah juga disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, artinya sudah diamanatkan. Apakah di sini juga sudah ada aktualisasinya? Lantas untuk masalah dana bergulir yang dititipkan atau diupayakan, kan sekarang kita sudah tidak memiliki kewenangan ya untuk memberikan dana bantuan secara langsung. Itu melalui apa? Apakah perbankan daerah atau bekerja sama dengan BRUD? Lantas untuk kalau boleh saya tahu kira-kira suku bunganya berapa untuk yang sudah bergulir di provinsi Yogyakarta ini? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mendengar bahwa dari dinas ini memberikan bantuan kepada operasi maupun ke anggota operasi ya Pak. Nah itu saya ingin penjelasan, terutama memberi bantuan kepada anggota operasi itu maksudnya langsung atau melalui operasi atau bagaimana Pak? Melalui operasi. Oh berarti melalui operasi ya, berarti yang dibantu itu operasinya bukan anggotanya tadi Pak. Di samping itu pula kami juga ingin mengetahui mungkin semua operasi itu ingin mendapat bantuan daripada pemerintah. Saya ingin mengetahui bahwa di sini itu yang dibantu itu operasi seperti apa Pak? Artinya ada nggak kelas-kelasnya? Tadi terkait dengan karena salah satu kalau kita bisa contoh adalah negara yang tanpa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sumber daya alam, tapi entrepreneurnya prosentasenya tinggi itu bisa up kesejahteraan rakyatnya karena tidak terpaku pada industri yang ada yang tadi terbatas gitu menampung tenaga kerja. Nah cuma masalahnya memang mungkin ini juga terkait dengan mindset masyarakatnya gitu ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu kepala daerah ya di Karawang itu kalau misalnya ada bantuan itu apa
apalagi tadi dari paparan hibah gitu ya. Jadi memang dia kalau dapat bantuan dia sudah nggak ada kembali gitu. Ada uang nggak kembali, tapi usaha juga nggak jalan. Sehingga kalau tadi ada kooperasi itu karena kalau di desa itu kan, beliau kemarin saya ngobrol dengan beliau, dia terkait dengan mindset gitu. Jadi ada pinjaman tapi mereka senang dari hibah karena tidak kembali. Tapi kalau dipinjamin, mereka tidak melakukan akhirnya. Kalau dilihat kooperasi pun dianggapnya kooperasi itu ketika memberikan pinjaman dianggapnya hibah. Itu salah satu contoh mungkin mindset. Nah, bagaimana tadi kalau balik lagi ke penumbuhan entrepreneur tadi seperti apa sih kiat dari Jogja itu untuk menambah entrepreneur, karena ini menjadi salah satu kalau menurut saya untuk penumbuhan ekonomi basicnya mungkin dari salah satu koperasi. Koperasi ini diharapkan menjadi fondasi penguat karena kan pemulihan ekonomi global itu yang tujuan utamanya. Nah, bagaimana daya dukung kemitraan dengan perusahaan industri. Jadi koperasi daya dukungnya dengan kemitraan. Jadi daya dukung kemitraan industri itu kepada koperasi. Jadi saat ini sekitar 300.000 UKM. 300.000 UKM. Data tersebut bisa dilihat di aplikasi kami www.jogja.pro.go.id. Jadi kami punya web online ya untuk bisa untuk mendata UKM yang ada di DIY. Berarti sudah sistem katalog berjalan ya? Sudah, jadi Ibu bisa melihat produk-produk yang ada di DIY itu dengan membuka www.jogja.pro.go.id dan kemudian masuk ke halaman Market Hub. Kemudian ada juga halaman untuk pasar kota gede DIA. Jadi untuk Market Hub itu adalah promosi kami belanja produk UKM dan dapat fasilitasi free ongkir dari Dinas Independen DIY. Untuk koperasi sebelumnya saya sampaikan bahwa di DIY ini koperasi kita seluruh DIY 5 kabupaten kota dan 1 yang berbadan hukum provinsi itu hampir 2.000 koperasi, tepatnya 1.983 koperasi. Nah, hampir 2.000 ini dibagi menjadi 5 badan hukum. Itu ada badan hukum kabupaten kota, kita ada 5 kabupaten kota, dan 1 lagi yang berbadan hukum provinsi yang memang merupakan binaan dan kewenangan provinsi. Nah, untuk yang provinsi itu kita ada 270 koperasi. Ada 270 koperasi, yang pasif ada 33 koperasi. Ini adalah PR kami, bagaimana nanti supaya koperasi ini akan menjadi aktif kembali. Punya aplikasi, harus punya. Di sini kalau nggak ada aplikasi Sibakul, nggak bisa kita cari siapa akan kita bantu. Kayaknya lihat webnya koperasi sana belum ada. Belum ada, ya. Itu bikin hanya kita tuh hanya UMKM, makanya kita menjadi daya dorong ya. Kemarin beberapa di saya konsep beberapa bukan kabupaten ya, kabupaten kota juga semua supaya memang di dinas kami itu melakukan itu gitu kan, karena dengan begitu lebih realistis ya, artinya tidak ada indikasi yang nyeleneh gitu kan, karena berkaitan dengan uang ini